Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini firman Tuhan yang luar biasa akan kita dengar bersama-sama, yang menolong kita untuk punya daya tahan lebih dalam kita mengikut Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami mengerti supaya kami punya daya tahan lebih menghadapi deraan, masalah, dan tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan, para pemirsa sekalian, dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Filipi pasal 4 ayat 13. Oh haleluya. Filipi 4 ayat 13. Demikian kata firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh amin, amin, amin. Luar biasa. Kenapa saya begitu gembira? Karena ini ayat sesuai dengan ulang tahun saya, yaitu bulan 4 tanggal 13. Kalau orang barat menulisnya begitu, ya bulan duluan, habis itu tanggalnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, setelah saya menemukan ayat ini, saya menjadi orang yang punya daya tahan lebih. Kenapa katanya? Segala perkara dapat
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Daya tahanku. Dengar para pemirsa sekalian, dengar baik. Daya tahanku terbatas. Daya lentur saya mengalami penderitaan terbatas. Apakah sudah tahu dalam bahasa Yunani itu artinya sabar. Sabar artinya dalam bahasa Yunani disebut makrotimia. Kemampuan menghadapi penderitaan dalam jangka panjang. Artinya daya lentur, saudara sekalian. Daya lentur, daya tahan, saudara sekalian, itu lebih daripada orang yang biasanya. Kenapa? Ada Yesus yang menopang hidup saudara sekalian. Kalau tidak ditopang oleh Yesus, sudah lama kita roboh. Kenapa? Begitu beratnya beban hidup kita. Ada dua ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian. Satu ayat yang sangat populer juga, yaitu Matius 6 ayat Matius 11 ayat 28. Mari kita baca. Sebagian sudah mungkin sudah hafal. Jadi Matius 11 ayat 28. Dengarkan baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu daya tahan kita. Jangan pikul sendiri. Mari kita datang kepada Yesus dan serahkan beban itu. Rasa letih lesu karena deraan masalah dalam dunia ini, bawa kepada Yesus. Itulah tadi yang dikatakan oleh surat Filipi tadi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Seberat apapun bebannya, saya bisa tanggung karena saya sudah dipinjamkan bahu Yesus, dipinjamkan daya tahan Yesus. Daya tahan yang mana? Daya tahan Yesus yang memikul kayu salib sampai roboh di tengah jalan, sehingga diperlukan siapa? Simon orang Kirene itu untuk membantu dia untuk memikul salib itu sampai ke puncak Golgota. Luar biasa. Dan bahu itu sekarang mau dipinjamkan kepada engkau yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan mengikut sertakan Yesus dalam segala beban dan pergumulan hidup saudara sekalian. Ayat yang kedua yang saya ingin ajak kita membacanya, mari kita baca dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 sebentar kita baca ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Mari kita perhatikan bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah kalimat yang saya paling suka. Kami dibanting, di smackdown, namun tidak binasa. Dari mana dapat daya tahannya? Daya tahannya dari Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak semua saudara-saudara sekalian, mari mulai lebih lagi mengandalkan Tuhan. Minta Yesus pinjamkan kepada kita bahunya, sehingga kita mampu untuk memikul semua beban dan pergumulan hidup ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ingat lagi sekali lagi bahwa kita
atau orang percaya pada zaman modern ini, bukan zaman modern, zaman supra modern ini, saudara sekalian. Zaman IT ini, zaman kecanggihan di mana-mana. Saya juga kaget, saudara sekalian, mendengar katanya mulai bulan sekian nanti itu semua siaran televisi akan berubah kepada digital. Dalam hati saya, Tuhan beri kepada saya cukup uang untuk beli televisi baru. Saya tidak minta lah ya. Kenapa? Semua berubah. Kita harus menyesuaikan diri. Masih untung saya, saudara sekalian. Itulah dapat menyiarkan siaran seperti ini dengan alat-alat yang canggih, dengan gadget yang canggih. Ya. Bunyi itu di belakang saya itu, saudara sekalian, bunyi nyanyian itu menolong kita semua untuk mengerti bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini saya mau menolong kita semua untuk mengerti tentang daya tahan kita terletak kepada siapa kita menyerahkan diri kita. Mari kembali lagi kepada dari Filipi pasal 4 ayat 13. Saudara pemirsa, sekali lagi saya baca, segala perkara, segala masalah, segala persoalan dapat kita tanggung di dalam Yesus. Jadi bukan hanya satu masalah, tapi banyak masalah, banyak persoalan dapat kita pikul di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hari ini mari kita bisa tersenyum kembali, termasuk masalah COVID-19, termasuk masalah yang muncul sebagai akibat dari deraan COVID-19. Tapi Alkitab mengatakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kepada kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami saat ini dengan firman Tuhan. Beri kami pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami punya daya tahan lebih, daya tahan yang luar biasa menghadapi deraan masalah apapun. Kami pasti menang, karena kami sudah dilapisi bahu kami dengan bahu Tuhan Yesus Kristus. Bahu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Buat seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.